Nah ini Ustadz, kalau pekerjaan ini berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan berat yang berhubungan dengan fisik, yang angkat-angkat, ibaratnya lebih menguras tenaga Ustadz. Betul. Itu mungkin ada saran Ustadz bagi teman-teman yang bekerja seperti itu agar ibadah puasa tetap maksimal Ustadz. Kalau memang dia pekerjaan sebagai pekerja keras, bisa nggak diusahakan selama bulan Ramadan dia cari kerjaan yang lain gitu. Iya, biar dia bisa berpuasa di bulan Ramadan. Kalau misalnya dia nggak bisa, waduh Ustaz saya nggak bisa, saya bisa cuma ini gitu. Apalagi misalnya dia kuli bangunan atau misalnya dia memang sudah kontrak dengan perusahaan, dia harus bekerja terus sampai selesai gitu kan. Dan tentu ini al-muslimun ala syurutihin, kaum muslimin itu harus melaksanakan syarat-syarat yang sudah diteken gitu kan. Maka kalau keadaan seperti ini darurat, dia tetap niatkan puasa. Kalau ternyata qadarullah nggak kuat, ya udah gimana lagi. Jadi fatakullah mastata'tum saya. Betul sekali. Silahkan sesibuk apapun amra fal mudabbirati amra. Anda yang bekerja, yang belajar, yang mengajar, yang bertani, silahkan sesibuk-sibuknya. Tapi jadikan kesibukan itu sebagai ibadah. Itu maksudnya. Seperti malaikat mencontohkannya. Dan pada akhirnya kita bertemu dengan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjadi jembatan kita berpisah dengan dunia ini. Ya, apapun kesibukan kita pada saatnya akan ditinggalkan. Pada akhirnya tiba puncaknya. Kalau bukan kita meninggalkan dunia ini, dunialah yang meninggalkan kita dan berakhir semua masanya. Yauma tarjufur rajifah tatba'uha radifah. Tips tetap produktif saat berpuasa. Yang pertama, jangan skip sahur supaya kita tetap berenergi dari pagi sampai sore hari. Yang kedua, tidur yang cukup ya, karena kita harus bangun sahur, jadi coba deh untuk tidur lebih awal supaya besoknya kita nggak lemes dan nggak gampang ngantuk. Yang ketiga, jangan lupa untuk olahraga ringan, bisa jalan kaki, sepedahan, yoga, dan lain-lain. Dan dianjurkan untuk olahraga setelah subuh atau hamin 2 jam sebelum berbuka. Yang keempat, jangan lupa untuk cukupi kebutuhan nutrisi tubuh kita dengan memakan makanan yang bergizi saat sahur dan berbuka. Yang kelima, ini yang susah nih, jangan tidur setelah sahur. Tidur setelah sahur itu bisa mengganggu proses metabolisme tubuh kita loh. Karena makanan sahur kita itu perlu dicerna oleh lambung minimal 2 jam. Jadi usahakan jangan tidur setelah sahur ya. Yang keenam, cukupi kebutuhan asupan cairan tubuh dengan minum 8 gelas per hari. Nah, tips gimana bagi waktu supaya bisa minum 8 gelas per hari, nanti Minsa bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa follow periksa.id untuk tips dan info lainnya. Buat kalian yang masih bingung gimana caranya biar bisa khatam 1 kali baca Quran di bulan Ramadan, yuk ikutin tips dari gua. Sebenarnya nih tipsnya simple banget kok guys. Kalian tinggal membaca Al-Quran sebanyak 4 halaman setiap habis sholat 5 waktu. Maka jika dikalikan 5 jadinya 20 halaman atau sama dengan 1 juz. 1 juz dikali 30 hari jadinya 30 juz. Kelar deh khatam 1 kali di bulan Ramadan. Dan membaca Al-Quran sebanyak 4 halaman setiap waktu sholat itu nggak membutuhkan waktu yang lama guys. Kalian cuma butuh waktu 10-15 menit aja. Nggak lama kok, bentar itu. Dan yang terakhir dari gua, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada niat pasti ada jalan, kalau nggak ada niat pasti banyak alasan. Semoga tips dari gue ini bermanfaat. Jangan lupa di-share. Dan sebaik-baik infak di bulan Ramadan adalah infak untuk berbuka puasa. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, walaupun hanya segelas air putih, walaupun hanya sebiji kurma, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa. Yang ada uang beli air mineral 1 dus, itu kan 20.000, 30.000, simpan di masjid, udah 40 orang yang minum, maka sudah dapat 40 pahala orang yang berbuka puasa. Kita beli kurma 1 kilo paling 30.000, 70.000, bagikan orang yang berbuka puasa ada 100 biji, maka dapatlah 100 pahala kita. Apalagi kita memberi makan buka puasa santri-santri para penghafal Quran. Di sini ada 100 orang santri-santri yang berbuka puasa, ada ustadz-ustadz fisabilillah, serta kita di Masjid Sultan juga membuat buka puasa untuk warga-warga yang kurang mampu di sini. Jadi betapa banyak kebahagiaan-kebahagiaan berkali-kali lipat kita berikan untuk santri-santri dan orang-orang untuk berbuka puasa. Kalau ada yang tinggal di Pontianak bisa langsung main ke Masjid Sultan. Ya kalau yang jauh bisa langsung titip saja uang, nanti kita belanjakan insya Allah. Nah maka jangan sampai kita menjadi orang yang merugi ketika di bulan Ramadan kita tidak ada infak sama sekali. Jarang orang beristighfar ketika sahur. Padahal kata para ulama,
orang-orang yang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur beristighfar kepada Allah. Zikir istighfar. Adz-Dzariyat ayat 18. Kita nonton ini pas sahur. Dulu hilang tuh. Sahur tuh istighfar. Jadi udah selesai persiapan subuh, yang baca Quran, yang istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hal penting. Jadilah orang terbaik di Ramadan kali ini. Antum bisa kalahkan ustadz antum kalau zikir antum lebih banyak daripada ustadz. Bisa. Walaupun hafalan kita kalah, nggak bisa ngomong kita.